Pemirsa Hidup Sehat, baru-baru ini ramai di media sosial tentang kasus seorang influencer sosok Meme Flome atau Willa Bele. Seorang konten kreator media sosial yang dikabarkan mengalami kejang usai menjalani operasi plastik. Bermula, ia mengalami kejang pertama saat masih berada di ruang perawatan. Kabarnya, diduga Meme Flome kejang akibat overdosis anestesi, sehingga merusak sistem saraf di otak. Lantas, apakah berlebihan anestesi bisa menyebabkan kerusakan saraf? Pada episode kali ini, Hidup Sehat akan mengupasnya secara tuntas tentang obat bius yang bisa menyebabkan kejang hingga pasien tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk penjelasan dari dokter spesialis saraf, Dr. Ziggy Ombana. Apakah benar berlebihan obat bius bisa merusak sistem saraf dan otak? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Adakah kaitannya antara obat anestesi dengan sistem saraf manusia? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Dok, jadi bagaimana kejang dan kelumpuhan bisa terjadi dari sudut pandang neurologi? Bisakah dijelaskan untuk pemirsa Hidup Sehat? Kelumpuhan dan kejang itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi kalau kejang itu adalah suatu gangguan yang bisa dibuktikan dengan adanya aliran listrik yang abnormal di otak gitu. Jadi kalau selama ini berpikir bahwa kejang adalah kalau jota atau kaku, tidak sesederhana itu. Tapi harus dibuktikan adanya gangguan listrik yang abnormal atau bahasa gampangnya listriknya korslet di otak. Nah, sedangkan kelumpuhan adalah gangguan di mana fungsi motorik itu tidak berfungsi optimal sehingga tidak dapat menggerakkan otot-otot yang dikehendaki oleh otak tersebut. Kejang per definisi adalah ectopic discharge atau adanya letupan listrik abnormal di otak. Nah, manifestasi klinisnya ini yang berbeda-beda. Bisa misalnya terjadi kelojotan atau kaku ya. Bisa juga misalnya tiba-tiba sedang berdiri menjadi lemas seperti kita ada benang basah gitu ya. Kemudian bisa juga tiba-tiba lagi berbicara aktivitas dia menjadi termenung atau bengong, melamun mendadak sekian detik. Atau bisa juga perubahan perilaku, misalnya menjadi marah-marah atau bahkan seperti ada gangguan jiwa. Tapi ternyata dibuktikan itu bukan masalah psikiatri, tapi ternyata adanya gangguan aliran listrik di otak. Jadi manifestasi klinis dari kejang sangat bermacam-macam. Lantas dok, apakah ada kondisi tertentu yang bisa memperburuk sistem saraf seperti misalnya faktor stres yang tiba-tiba muncul usai melakukan operasi? Penyebab umum kejang itu kita bagi dua sebenarnya. Yang pertama adalah penyebabnya namanya intrakranial atau masalahnya memang di otak. Yang kedua masalahnya ekstrakranial alias bukan di otak atau di luar otak ya. Contoh misalnya yang intrakranial atau masalah di otak, misalnya ada perdarahan otak, kemudian memang ada gangguan listrik otak yang memang sudah terdiagnosis pada orang-orang epilepsi. Kemudian misalnya ada tumor otak di daerah permukaan otak. Kemudian bisa jadi adanya cedera kepala yang bisa membuat otak itu terjadi gangguan aliran listrik, itu bisa menyebabkan kejang. Tapi yang kita suka nggak ngeh nih adalah gangguan kejang diakibatkan karena masalah di luar otak ya. Contohnya kadar gula yang rendah, kadar natrium yang rendah, kemudian anemia atau kurang darah, atau bahkan orang yang terjadi sesak nafas hebat yang kita sebut hipoksia, jadi mengalami kekurangan oksigen sehingga otak tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Itu juga bisa membuat kejang. Wah, jadi sekarang pemirsa Hidup Sehat sudah tahu bagaimana sistem saraf ini bekerja untuk tubuh kita ya. Namun jangan kemana-mana, Hidup Sehat akan hadir membahas lebih dalam tentang overdosis anestesi yang bisa merusak sistem saraf kita. Usai jeda berikut ini.